Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar analisis real. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan monoton terbatas. Nah, pada video kali ini kita akan belajar apakah itu barisan bagian. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas selengkapnya. Barisan bagian, definisi dari barisan bagian itu sendiri adalah misalkan ada barisan XN, barisan bilangan real, dan kita misalkan diambil barisan bilangan asli naik tegas, yaitu R1 kurang dari R2, kurang dari R3, dan seterusnya sampai kurang dari Rn. Maka barisan X aksen, barisan simbol dari X aksen ini simbol dari barisan bagiannya ya, yang diberikan oleh XR1, XR2, XR3, sampai XRN. Nah, ini disebut dengan barisan bagian atau subsequence dari X, subsequence dari barisan X atau barisan XN ya. Nah, maka barisan bagian ini dituliskan dengan X aksen sama dengan XR pangkat XRN dengan N-nya elemen bilangan asli. Jadi di sini R-nya itu harus selalu meningkat ya. Jadi tidak boleh sama dengan atau kurang. Jadi di sini harus R1, R2, R3, dan seterusnya. Kalau misalkan ada R1, R1, terus R2, R1 gitu, itu bukan merupakan barisan bagian karena tidak memenuhi definisi dari barisan bagian itu sendiri. Sebagai contohnya, di sini jika diberikan barisan X, yaitu dengan sukunya 1, setengah, sepertiga, seperempat, sampai seper-n, maka beberapa barisan bagian dari X adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita bisa membentuk barisan bagian dari X itu bukan hanya ada satu ya. Jadi kita bisa membentuk beberapa barisan bagian dari barisan semula, tapi harus dengan memenuhi syarat dari definisi barisan bagian. Tadi kan definisi dari barisan bagian itu adalah dia barisan bilangan asli naik tegas. Jadi R1-nya, R-nya, ya Rn-nya itu harus selalu naik. Jadi tidak boleh sama dengan atau kurang dari. Nah, di sini untuk contoh dari barisan bagian yang pertama yang bisa kita bentuk adalah seperti ini. Nah, itu dari mana? Itu dari sini ya. Misalkan di sini kan 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, dan seterusnya sampai 1 per n ya. Oke. Nah, di sini ini kan ada XR1, XR2, XR3, dan seterusnya sampai XRN. Nah, maka di sini R1-nya itu adalah, maka suku pertama ya, R1-nya adalah 1. Terus R2-nya adalah suku kedua, berarti 2. Terus R3-nya adalah suku ketiga, berarti 3. Dan seterusnya sampai X, R, N itu berarti N. Nah, di sini kan barisan R-nya kan selalu meningkat ya, selalu meningkat. Nah, di sini kita mengambil suku pertamanya yaitu setengah yang ini. Nah, ini
kita jadikan sebagai suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua kita pilih yang 1/4, yang sini ya, R4-nya sama dengan 4. Nah, kita pilih yang ini sebagai suku kedua. Jadi ini untuk yang suku pertama, yang ini sebagai suku yang kedua. Dan seterusnya, 1/6 sebagai suku yang ketiga. Maka di sini kita dapat menuliskan setengah, 1/4, 1/6, dan seterusnya. Kita cari polanya ini dan ketemunya adalah 1/26. Maka barisan bagian yang dapat kita bentuk yaitu 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya sampai 1/2n. Di mana kita bisa lihat di sini Rn-nya itu kan semakin meningkat. Di sini kita lihat R-nya yang pertama kan di sini R-nya 2. Kemudian suku yang kedua R-nya 4. Sedangkan suku yang ketiga R-nya 6 dan seterusnya. Maka barisan bagian ini memenuhi dari definisi barisan bagian. Maka X aksen ini sudah benar. Dia merupakan barisan bagian dari barisan X. Oke. Nah, untuk barisan bagian yang kedua, kita bisa membentuknya dengan cara yang lain ya, dengan pola yang lain. Nah, kita di sini memilih misalkan X1-nya itu ini sebagai suku yang pertama. Kemudian X2-nya kita memilih 1/3. Nah, padahal kita tahu kan di sini X1 di sini ini R1-nya 1. Terus 1/3 itu kan R3-nya sama dengan 3. Terus 1/5 itu R-nya kan 5. Berarti kan R-nya udah semakin naik terus kan? Jadi dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, maka pada barisan X double aksen ini juga dapat dikatakan sebagai barisan bagian dari barisan X. Jadi ini merupakan barisan bagian dari barisan X juga. Karena dia memenuhi definisi dari barisan bagian. Nah, untuk contoh yang ketiga, barisan bagiannya lagi seperti apa? Ini saya ambil 1/4, 1/5, 1/6, dan seterusnya sampai 1/n+3 ya. Nah, di sini kan kita lihat kan dia juga semakin naik ya. Jadi di sini R-nya 4 ya. R-nya 4, R-nya 5, R6. Jadi kan dia selalu naik terus. Maka ini juga dapat dikatakan sebagai barisan bagian dari barisan X. Oke, dari ketiga contoh barisan bagian ini kalian bisa memahami ya. Kalau misalkan saya suruh untuk mencari barisan bagian yang lain, pasti kalian akan bisa membentuknya. Oke, nah biar lebih jelas lagi, yang tadi kan kita sudah membahas barisan bagian dari barisan X. Nah, bagaimana dengan yang bukan? Yang bukan barisan bagian dari barisan X. Nah, yang termasuk barisan bagian dari barisan X tadi kan R-nya harus selalu meningkat ya, harus selalu lebih besar dari R yang sebelumnya. Nah, jika yang di sini yang bukan merupakan barisan bagian, maka R-nya itu bisa sama dengan atau kurang dari. Nah, yang di sini contohnya dari 1 ke 1/3, kemudian kembali lagi ke 1/2, terus ke 1/4, terus kembali lagi ke 1/3. Nah, di sini kan dapat kita lihat bahwa R-nya
R2-nya di sini kan R2-nya itu kan 3 karena di sini kan tadi suku ketiga dari barisan yang pertama ya. Terus untuk suku yang ketiga di sini ini kan merupakan barisan yang kedua dari merupakan suku yang kedua dari barisan mulanya atau R3-nya berarti di sini 2 kan. Nah, padahal tadi kan definisinya R-nya itu harus selalu meningkat. Jadi R1 kurang dari R2 kurang dari R3 dan seterusnya sampai Rn. Nah, maka karena di sini R-nya menurun ya, jadi di sini R1-nya kan 1, kemudian R2-nya 3, terus R3-nya 2. Nah, di sini kan semakin ini dari 1 ke 3 dia meningkat. Dari 3 ke 2 dia turun. Sehingga R2-nya itu kurang dari R3. Jadi, R2 kurang dari R3-nya tidak memenuhi. Nah, ini kan ya. Untuk yang R1 kurang dari R2-nya sudah memenuhi. Nah, tapi R2 kurang dari R3-nya tidak memenuhi karena di sini R3-nya itu ternyata lebih kecil dari R2-nya. Nah, maka karena di sini ada suku yang tidak memenuhi syarat dari definisi barisan bagian dari X, maka X aksen ini bukan merupakan barisan bagian dari barisan X. Oke, itu untuk yang barisan yang pertama ya. Nah, selanjutnya untuk contoh barisan bagian yang kedua. Nah, apakah ini termasuk barisan bagian dari barisan X? Yuk, coba kita lihat. Nah, di sini ada setengah, setengah, sepertiga, sepertiga, dan seterusnya. Nah, coba kita perhatikan di sini 1/2. 1/2 itu kan R. Maka di sini R1-nya tadi dia dari 2 ya. Berarti R1-nya adalah 2. Terus R2-nya adalah 2 juga kan? Karena setengah ini merupakan suku yang kedua dari barisan asalnya. Kemudian R3-nya di sini 3. R3-nya 3, kemudian R4-nya adalah 3 juga, dan seterusnya. Nah, dari sini jelas sekali bahwa R1 sama dengan R2, sama-sama 2. Terus R3 sama dengan R4, sama-sama 3. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa X aksen ini bukan merupakan barisan bagian dari barisan X. Karena tidak memenuhi persyaratan ini. Jadi dia kan di sini R1-nya sama dengan R2. Padahal seharusnya R1-nya harus kurang dari R2, kurang dari R3, dan seterusnya. Maka contoh yang kedua ini juga bukan merupakan barisan bagian dari barisan X. Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas ya. Jadi, mana contoh yang merupakan barisan bagian dan yang bukan merupakan barisan bagian. Nah, selanjutnya teorema kekonvergenan barisan bagian atau TKBB yang berbunyi, jika barisan Xn konvergen ke X, maka setiap barisan bagiannya juga konvergen ke X. Nah, berarti kita dapat menuliskan limit dari X sama dengan limit dari X aksen. X aksen ini kan barisan bagian tadi, itu sama dengan X. Nah, jadi kita dapat mengartikan bahwa nilai limit dari barisan yang asalnya itu harus sama dengan nilai limit dari
barisan bagiannya. Nah, sebagai buktinya, di sini diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0. Oleh karena xn itu konvergen ke x, maka ada bilangan asli k, sehingga memenuhi mutlak dari xn min x kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar dari sama dengan k. Nah, mengingat Rn-nya tadi itu harus lebih besar dari sama dengan N, untuk setiap N elemen bilangan asli, maka berlaku pula mutlak dari X Rn dikurangi X itu kurang dari epsilon. Untuk setiap Rn lebih besar dari sama dengan N. Dengan N-nya itu lebih besar dari sama dengan K. Ini kan dari sini tadi. Nah, maka dari sini terbukti jika barisan Xn itu konvergen ke X, maka setiap barisan bagiannya juga akan konvergen ke X. Maka kita dapat menuliskan seperti ini, limit X itu sama dengan limit X aksen sama dengan X. Oke, berarti teoremanya sudah terbukti benar ya. Nah, sebagai contohnya, buktikan dengan menggunakan TKBB atau teorema kekonvergenan barisan bagian tadi ya. Nah, di sini limit dari C pangkat 1 per N sama dengan 1, di mana C-nya lebih besar dari 0. Nah, maka di sini untuk pembuktiannya, maka tadi kita membuktikan apakah benar nilai limit dari barisannya itu sama dengan nilai limit dari barisan bagiannya sama dengan X. Nah, maka kita akan membuktikan apakah nilai limit dari barisan awalnya dan nilai limit dari barisan bagiannya apakah benar 1 dengan syarat C-nya lebih besar dari 0. Nah, maka di sini kita misalkan Zn sama dengan C pangkat 1 per N. Nah, kemudian kita ambil Z2N, ini sebagai barisan bagiannya ya. Z2N, berarti kan di sini C pangkat 1 per N. Atau bisa kita tuliskan C1 per pangkat 1 per N dipangkatkan lagi setengah. Maka di sini C pangkat 1 per N itu kan tadi Zn ya. Maka di sini kita dapat menuliskan Zn pangkat setengah. Itu sebagai barisan bagiannya. Jadi barisan awalnya itu adalah C pangkat 1 per N, sedangkan barisan bagiannya adalah ini Zn 1 per pangkat 1 per 2. Nah, kita tuliskan Z sama dengan limit dari Zn. Nah, ini jadi nilai limit dari Zn, nilai limit dari barisan yang awal itu adalah Z. Maka kita dapat menuliskan di sini limit dari Zn sama dengan limit dari 2N. Nah, ini dari limit dari barisan yang semula sama dengan limit dari barisan bagiannya. Ini ya, sama aja seperti ini. Maka di sini kita dapat menuliskan limit Zn sama dengan limit Zn pangkat setengah, maka sama kita dapat menuliskan limit Zn dipangkatkan setengah. Nah, maka di sini kita peroleh Z sama dengan Z pangkat setengah. Nah, Z pangkat setengah kan kita bisa membentuknya seperti ini. Z min Z pangkat setengah sama dengan 0. Dari sini kita dapat mengubahnya. Berarti Z pangkat setengah dikali Z pangkat setengah min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh ada dua nilai Z ya. Berarti Z pangkat setengah sama dengan 0.
berarti Z-nya sama dengan 0, atau Z pangkat min setengah min 1 sama dengan 0, maka Z-nya adalah 1. Jadi kita peroleh Z-nya 0 atau Z-nya 1. Nah, mengingat tadi Zn-nya itu harus lebih besar dari 0 untuk setiap n dan Zn-nya monoton naik, maka kita ambil Z-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi dari sini kita dapat membuktikan bahwa nilai limit dari C pangkat 1 per N itu sama dengan 1. Dengan C-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, maka terbukti dengan menggunakan teorema kekonvergenan barisan bagian, terbukti bahwa nilai limit dari C pangkat 1 per N itu sama dengan 1. Dengan C-nya lebih besar dari 0. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan untuk memahaminya? Nah, untuk contoh-contoh yang lain, mungkin kalian dapat melihat pada buku paket di halaman 122-123. Di situ ada contoh yang lainnya juga. Oke, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan untuk pendalaman materi, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang nanti akan saya berikan di e-learning ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.